Halo Sobat SH Public Skills Learning. Sesuai janji kami, kita jumpa lagi dalam part 5 masih tentang teori panas atau kalor, yaitu tentang panas spesifik atau specific heat. Di video sebelumnya tentang transfer panas, kita telah membahas bahwa setiap benda memiliki daya transfer panas yang berbeda-beda. Misalnya antara kayu dan besi. Ada sifat yang lain dari benda terkait dengan besaran kenaikan dan penurunan suhunya terhadap jumlah panas yang diberikan terhadap benda tersebut. Artinya, dengan penambahan jumlah panas yang sama, maka kenaikan suhu atau temperatur setiap benda itu akan berbeda-beda pula. Jadi, saya akan coba menganalogikan pengertian dari istilah panas spesifik ini dengan menggunakan analogi atau perumpamaan tentang tingkat persepsi seseorang atau sederhananya perasaan seseorang tentang rasa kenyang sebagai contoh. Tentu sobat semua pernah menemui di antara teman-teman atau orang-orang dalam lingkungan pergaulan sobat tentang perasaan mereka terhadap rasa kenyang. Katakan ada dua orang yang bisa dibandingkan, misalnya kondisi keduanya sedang tidak makan dan minum seharian, kemudian diberikan porsi makan yang sama. Keduanya diberikan satu porsi mie ayam. Kemudian setelah proses mereka makan mie ayam tersebut, orang yang satu sudah merasakan kenyang sebelum habis satu porsi, dan yang lainnya belum merasakan kenyang meskipun dia telah menghabiskan satu porsi. Dari analogi ini kita menemukan jumlah makanan yang berbeda yang dikonsumsi oleh dua orang yang berbeda, tetapi rasa kenyang yang diperoleh oleh masing-masing orang yang kita sebutkan tadi tidak sama. Artinya masing-masing orang dalam analogi ini memiliki kebutuhan jumlah makanan yang berbeda untuk menghasilkan rasa kenyang masing-masing. Jadi secara spesifik jumlah makanan yang mereka butuhkan untuk merasa kenyang itu berbeda. Nah, semoga dengan analogi sederhana ini sobat semua dapat dengan mudah memahami pengertian dari panas spesifik yang akan kita bahas dalam konten SH Public Skills Learning ini. Let's hit the road, grow up together with the power of skills. Sobat, kembali lagi ke panas spesifik. Seperti pada contoh sebelumnya, di video sebelumnya tentang pengertian British Thermal Unit, yaitu penambahan panas sebesar 1 British Thermal Unit pada air seberat 1 pound akan menyebabkan kenaikan temperatur air tersebut sebesar 1 derajat Fahrenheit. Sebaliknya, pengurangan kandungan panas sebesar 1 British Thermal Unit akan menyebabkan penurunan suhu atau temperatur air tersebut sebesar 1 derajat Fahrenheit. Ini akan berbeda dan tidak berlaku bagi benda yang lain. Misalnya es dengan berat yang sama yaitu 1 pound. Ketika panas sebesar 1 BTU atau 1 British Thermal Unit ditambahkan ke air seberat 1 pound, maka akan merubah temperatur air tersebut sebesar 1 derajat Fahrenheit. Nah, ingat, ini hanya berlaku untuk benda yang disebut air. Akan berbeda jika panas tersebut diterapkan ke benda yang lainnya. Sebagai contoh, ketika kita menambahkan panas sebesar 0,5 British Thermal Unit ke es atau uap air, penambahan panas tersebut sudah bisa meningkatkan temperatur 1 pound es atau 1 pound uap air sebesar 1 derajat Fahrenheit. Untuk es dan uap air akan terjadi 2 kali lipat penambahan panas dibanding jika panas diberikan ke air dengan berat yang sama, yaitu 1 pound. Dengan kata lain, jika kita menambahkan panas sebesar 1 British Thermal Unit ke es atau uap air, maka akan meningkatkan temperatur kedua benda tersebut sebesar 2 derajat Fahrenheit. Sedangkan jika kita tambahkan panas yang sama ke air seberat 1 pound, maka hanya akan mengakibatkan kenaikan panas air tersebut sebesar 1 derajat Fahrenheit. Sampai di sini cukup jelas ya, sobat semua. Nah, perbedaan kenaikan temperatur inilah yang dikenal dengan istilah panas spesifik atau specific heat. Maka, definisi dari panas spesifik
adalah jumlah panas yang diperlukan untuk meningkatkan temperatur suatu benda dengan massa tertentu sebesar 1 derajat Fahrenheit. Nah, satuan dari panas spesifik adalah British Thermal Unit per pound per derajat Fahrenheit, atau bisa juga kalau kita menggunakan metrik, kilokalori per kilogram per derajat Celcius atau kalori per gram per derajat Celcius. Cukup jelas ya sobat semua? Nah, kalau sudah jelas, kita akan coba memberikan gambaran fungsi dari panas spesifik ini di industri HVACR. Panas spesifik ini sangat penting dalam implementasi praktis, misalnya dalam menentukan kebutuhan mesin pemanas atau kebutuhan mesin pendingin untuk menambahkan temperatur dari satu benda tertentu atau mengurangi temperatur dari satu benda tertentu. Misalnya, ini kita bicara tentang besi atau baja. Sebuah pabrik manufaktur di Eropa dalam proses produksi membutuhkan proses machining, ya, di mana ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam mengoptimalkan produksi. Antara lain, yang pertama, kapasitas produksi machining adalah 1000 pound per jam. Atau jika menggunakan satuan sistem internasional, kurang lebih setengah ton atau 500 kilo per jam. Yang kedua adalah temperatur ideal bahan baku baja dalam proses machining, misalnya katakan 30 derajat Celcius. Tetapi karena kondisi alam dan bahan baku tersebut disimpan di luar ruangan pada musim dingin, temperatur material tidak sesuai dengan persyaratan sobat, karena temperaturnya katakan 0 derajat Celcius. Artinya, kalau kita perhatikan di sini terdapat gap antara persyaratan temperatur ideal dan kondisi aktual material atau bahan baku. Terdapat selisih kurang lebih 30 derajat Celcius. Oleh karena itu, bahan baku atau material ini perlu ditreatment terlebih dahulu sebelum masuk pada tahapan proses machining, yaitu dipanaskan hingga mencapai temperatur persyaratan ideal 30 derajat Celcius. Nah, dari gambaran ini cukup jelas ya. Artinya perusahaan manufaktur tersebut perlu mengadakan unit pemanas yang mampu memanaskan material atau bahan baku sebanyak 1000 pound sebesar 30 derajat Celcius setiap 1 jam agar proses produksi dapat berjalan secara efektif. Pertanyaannya adalah, berapa panas yang harus ditambahkan ke material atau bahan baku yang dingin tersebut untuk memenuhi kapasitas produksi 1000 pound per jam? Sobat semua, disinilah sekali lagi peran dari panas spesifik menjadi penting untuk mengetahui rating kapasitas mesin pemanas atau pendingin yang dibutuhkan. Maka kita perlu yang namanya panas spesifik dari bahan material tersebut. Karena seperti yang kita sudah sampaikan di slide sebelumnya, setiap material memiliki panas spesifik yang berbeda-beda. Baik, kita lanjut ke next slide. Oke sobat, berikut kita sajikan tabel panas spesifik untuk beragam jenis material. Tabel di sini memperlihatkan panas spesifik dari setiap material. Ingat, pengertian panas spesifik adalah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur benda dengan satuan berat tertentu sebesar 1 derajat Fahrenheit atau sebesar 1 derajat Celcius. Di sini kita menggunakan satuan pound. Jadi berapa BTU yang digunakan untuk meningkatkan temperatur benda seberat 1 pound sebanyak 1 derajat Fahrenheit. Dari sini kita bisa mulai memperhitungkan contoh kasus sederhana dari slide sebelumnya, di mana material atau bahan baku yang ingin dinaikkan temperaturnya adalah baja. Nah, di sini kita telah menemukan konstanta panas spesifik dari material baja yaitu 0,116. Artinya, untuk meningkatkan temperatur material baja seberat 1 pound sebesar 1 derajat Fahrenheit dibutuhkan panas sebesar 0,116 British Thermal Unit.
Dari sini selanjutnya kita akan mulai mencoba melakukan perhitungan kebutuhan rating kapasitas dari data-data pada slide sebelumnya. Check it out. Baik Sobat SH, mari kita coba melakukan perhitungan kebutuhan kapasitas mesin pemanas untuk contoh kasus tersebut. Kita tarik dulu data-data yang diperlukan, antara lain jumlah material yang akan dipanaskan, berapa selisih suhu antara kondisi awal dan target pemanasan, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk pemanasan material tersebut. Kita memiliki data berat material baja adalah 1000 pound. Selisih suhu awal dan yang diharapkan adalah 30 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan adalah 1 jam. Dan konstanta panas spesifik baja berdasarkan tabel adalah 0,116 BTU per pound. Kita dapat menggunakan formula sederhana berikut. He atau energi kalor atau jumlah kalor adalah sama dengan W massa material dikali C atau panas spesifik dari baja tersebut dan dikali dengan selisih suhu atau selisih temperatur. Simple ya sobat. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonversi selisih suhu tadi, yaitu 30 derajat Celcius ke skala Fahrenheit, dengan cara mengalikan dengan 1,8. Hasilnya adalah 54. Yang kedua, masukkan seluruh parameter ke dalam rumus. Maka 1000 dikali 0,116 dikali 54 adalah 6264 BTU per jam. Yang ketiga, kita sudah punya referensi pilihan unit mesin pemanas yang kita butuhkan, yaitu mesin yang memiliki kapasitas pemanasan sebesar 6264.000 BTU per jam. Gimana sobat saya? Cukup mudah dipahami bukan? Nah, cara dan rumus yang sama juga dilakukan untuk menghitung kebutuhan rating mesin pendingin. Nanti sobat semua ikuti di komunitas dan di sana akan kita buat kuis untuk pemahaman yang lebih jauh terkait dengan dasar perhitungan beban panas ini. Oke sobat, itulah penjelasan tentang panas spesifik. Jangan lupa share channel kita ini ke lebih banyak lagi teman-teman sobat semua yang memiliki minat yang sama terhadap teknik HVACR, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video-video di channel SH Public Skills Learning. Semakin banyak yang antusias dengan channel kita, akan memungkinkan kita membuat program-program inovasi yang tentu saja akan menggugah minat kita semua dengan pendidikan dan pelatihan vokasi ke depannya, dengan menggandeng pihak-pihak terkait untuk sobat semua. Baiklah sobat, tetap stay tune, selalu pantau update di komunitas channel ini agar tidak ketinggalan kegiatan kita dan kuis interaktif kita, dan tunggu video selanjutnya. SH Public Skills Learning, grow up together with the power of skills. Terima kasih sobat semua, sampai jumpa lagi di video part berikutnya. Salam kompeten dan salam vokasi.